Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah wal akhwah, Bapak Ibu, para guru dan kaum muslimin yang ada di sini, jamaah kajian rutin Sirah Nabawiyah, belajar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA, merupakan karya yang untuk tahun-tahun ini ya cukup bagus, sangat bagus ya, dibanding karya Putra Indonesia ya sebelumnya, yaitu yang saya tahu adalah Kiai Haji Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Dan ada karya-karya terjemahan. Kalau ini bukan terjemahan, ini adalah kumpulan dari kajian beliau ya, dari kitab-kitab murojaah, referensinya banyak yang sangat bermanfaat untuk kita kaji. Dan kita beberapa ustadz yang mendapat kopinya gratis dengan syarat kalau bisa diajarkan di jamaahnya atau di komunitasnya. Ya sekedar kita belajar bersama ya, dan menyelisihi sifat-sifat ahlul bid'ah yang mana memperingati Nabi hanya setahun sekali ya, membaca bait-bait tertentu tanpa menjiwainya ya, bahkan dicampur dengan hal-hal yang tidak disyaratkan oleh Quran dan Sunnah, dan bahkan bertentangan dengan syariat yang Nabi bawa. Dan ini adalah suatu hal nikmat yang perlu kita pertahankan ya, sebagaimana Al-Furqan itu berbeda antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bidah, antara kebenaran dan kesesatan, antara taat dan maksiat. Ini semua harus jelas ya. Terserah orang lain berbicara apa tentang kita, tapi kita mempunyai niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niat kita mempelajari sirah yang telah ditulis dengan susah payah ya, dengan jerih payah ya. Ada beberapa ustadz, salah saja juga Ustadz Ali Ahmad Pekanbaru, ada beberapa jilid, ribuan halaman juga. Saya sudah minta izin membacakannya suatu saat atau menjadikan referensi kalau Ustadz Firanda tidak membuat atau kurang referensinya dalam hal tertentu ya, tidak semua. Dan kita sudah sampai di halaman 217. Jadi kajian kita mengikut waktu saya di sini. Kita sudah 4 menit berjalan, jadi 1 jam kurang lebih dengan pertanyaan jika ada. 217 yaitu Islam dimulai dari sini dengan mempunyai diturunkannya Islam di Jazirah Arab, mempunyai hikmah. Ini hikmah keempat ya. Hikmah ketiga, menyandarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni, yaitu memurnikan Islam
di antaranya tradisi-tradisi jahiliyah yang Rasulullah juga kena, yaitu menisabkan Zaid bin Muhammad, dan tradisi mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahkan, dirombak, diatur ulang, ya, dibatalkan oleh Allah melalui Rasulullah Zaid bin Harithah, bukan bin Muhammad lagi. Dan Zainab al-Jahsi dinikahkan oleh Rasulullah, itu perintah Allah. Ya, hancurlah ya kejahiliahan. Gitu. Hikmah kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama atau akidah yang satu. Ini hikmah juga. Ya, kenapa Allah turunkan Al-Quran kitab terakhirnya di Jazirah Arab dan nabinya ummi. Ya, jadi hikmah pertama menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya, yang tadi contohnya itu ya fenomenal sekali, ada ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 45 tentang dibatalkannya nasab. Tidak boleh seorang menamakan dirinya dengan bapak lain, tidak boleh, seburuk apapun bapaknya. Seperti ya Warakah, dia tahu dia Kristen, dia tidak menyembah Yesus, dia Kristen yang murni. Tapi bin Asad bin Warakah bin Nufail bin Abdul Uzza, masa dia mau ganti Abdullah? Tidak boleh. Tetap itu mengikut bapaknya syirik, ya, hambanya ini Uzza, Asnam. Tapi tetap dipakai oleh Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ya, dan lain-lain. Imam Bukhari itu Bardizbah, itu Majusi, karena dia dari Persia. Ya, kalau kita misalkan bapak kita, nauzubillah, misalkan bulan bin Buddha, misalkan namanya Buddha, ya tetap dipakai, nggak bisa dijadiin Muhammad, nggak boleh. Itu lain orang. Buddha namanya Buddha, yang penting kitanya nggak ikut kakek kita, gitu. Ya, jadi nasab itu penting, jangan main sembarangan. Nah, ini yang menjadikan Rasulullah diutus, ya, benar-benar murni dari Allah kepada Rasulullah untuk masyarakatnya seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Itu. Kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama akidah yang satu. Arab berpecah-pecah sehingga tidak ada terikat satu agama. Sudah menyembah, ada yang menyembah malaikat, menyembah asnam. Menyembah asnam juga berbeda-beda. Ada Hubal, kalau di Taif Lata, dan lain-lain. Saking berpecahnya mereka. Setiap suku punya penyembahan. Hikmah ketiga, menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Ini yang ketiga, ini agak panjang Ustadz, 2 halaman tetapi penuh padat, ya, di mana Islam mengalahkan kekuatan Persia, yaitu di perang Qadisiyah dengan tentaranya yang 32.000 melawan 200.000. Ini setelah kejayaan Islam. Artinya Allah mengutus hambanya Nabi Muhammad SAW di tempat yang tidak unorganized, tidak teratur pemerintahannya, ya, terus ketentaraannya. Masing-masing kabilah punya tentara. Nggak ada seperti Persia, batalionnya ada infanteri, kavaleri, dan lain-lain. Logistiknya, ya. Arab nggak kenal gitu, dia perang suku, ya, antara saudara, antara suku, dan lain-lain. Pakai panah, tombak, dan lain-lain. Kuda. Tapi tahu-tahu jadi kekuatan besar. Ini benar-benar hanya kekuatan Allah. Ya, ayatnya yang jelas. Alam taquluhum walakinallah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallah rama. Ya. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Sampai akhir ayat, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 17. Ya, Ustadz mengutip ini. Ayat ini bagus sekali, kalau bisa baca tafsirnya di rumah masing-masing. Ayat Al-Anfal ayat 17. Dan di sini juga Romaita. Romaita adalah
Seluruh peralatan persenjataan perang berasal dari melempar. Apa saja? Nabi Daud melempar raksasa Goliat dengan batu, lempar. Bukan dia perang santet. Santet juga ada lemparnya ya. Saya ada juga tuh kan. Lempar ini meledak di atas rumah orang itu pakai melempar, itu padahal setan. Dia tahu ya. Maka teori dasar seluruh ya, Ustadzur Rahman 5 tahun di Afgan, pangkatnya mayor dia semua peralatan itu menjelaskan ayat ini pernah ya dengan Giroh Kharok waktu itu kita semua peralatan itu melempar dari batu, ketepel, panah, tombak, terus tombak yang ribuan tuh, terus ini ya besi diikatin godam tuh berduri itu lempar juga, terus batu yang dilempar, terus meriam, terus meningkat sampai nuklir itu melempar, bukan uranium ujungnya jalan sendiri, tidak, dilempar dulu. Lemparannya bukan ke depan, ke belakang, kekuatan api mendorong roket ya, bom atom itu melempar, pesawat ngangkat ya, bom atom Hiroshima Nagasaki itu melempar semua. Ini ayat yang luas ya. Dan juga di sini ya kekuatan Islam sangat tidak berbanding. 32.000 pasukan melawan di Qadisiyah itu melawan ratusan ribu, yaitu 200.000. Di Yarmouk 39.000 melawan 100.000. Melawan 200.000. Ya begitulah. Yang penting istilah jumlah orang kafir itu sangat banyak. Dan 12.000 pasukan di Andalusia mendobrak pintu melawan 100.000. Yang jelas jumlah kita sedikit, tapi Allah izinkan. Allah yang turun tangan langsung karena doa-doa Nabi. Bahkan nanti di selanjutnya kita akan baca itu sejarah di mana Nabi berdoa sampai Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, cukup, doa kami cukup. Ya, sambil jatuh selendangnya diangkat lagi. Begitu. Karena ayatnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun katsiratan biidznillah wallahu mas-sabirin. Ya, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar. Syaratnya sabar. Sudah dikit nggak sabar, sudah lemah nggak sabar, habis sudah. Rasulullah mendidik sahabatnya sedikit, nggak apa-apa, jalan terus, tapi sabar. Ya, begitu. Kalau kita sudah sedikit nggak sabar, terimalah kehancuran di mana-mana. Umat Islam sekarang bukan sedikit, banyak, tapi kekuatan akidahnya sangat ya lemah. Bukan fisiknya, ya fisik juga lemah, peralatan juga lemah, akidahnya lemah. Maka terimalah kenyataan di mana-mana dihinakan. Di negara yang mayoritas Islam saja kita dihinakan. Nauzubillah. Ya begitu. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini, hikmah keempat. Bangsa Arab tidak tunduk di bawah suatu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. Ini bahasan kita hari ini, kalau bisa hikmah kelima, tapi saya sudah siapkan beberapa materi. Mudah-mudahan ada diskusi. Kita bacakan saja, silakan buka aplikasinya yang punya atau bukunya, halaman 217 jilid 1. Kita baca sama-sama. Hikmah keempat, bangsa Arab tidak tunduk di bawah suatu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. Hukum dan kekuasaan yang berlaku di Jazirah Arab tidak bersifat sentral. Dan tidak ada sosok tertentu yang berstatus sebagai penguasa tunggal atas Mekah, terlebih lagi Jazirah Arab. Dikala itu, Mekah dipimpin oleh suatu dewan yang terdiri dari 10 orang yang mewakili 10 suku. Ya, jadi ini kelompok-kelompok 10 suku yang mengatur Mekah. Dan di Jazirah Arab secara keseluruhan pun nggak bersatu. Ya. Dikala itu Mekah dipimpin oleh suatu dewan yang terdiri dari 10 orang ya, yang mewakili 10 suku. Mereka menerapkan aturan koalisi yang mirip dengan pemerintahan demokratis.
Nah ini, ya ini tulisan Ustadz ya. Apa sih demokrasi itu? Saya bawakan sedikit sini tulisan-tulisan, ya bisa di Google itu gampang. Tapi biar menyamakan persepsi, apa maksudnya demokrasi? Ya, demokrasi kekuatan di tangan rakyat, ya, begitu maksudnya. Seluruhnya kekuatan yang paling tinggi itu di tangan rakyat, bukan di tangan kelompok tertentu. Itu teorinya. Nah, itu teori istilah modernnya seperti itu. Ya kalau di sini kelompok-kelompok. Kalau di Australia federal. Kalau di sini kan presidensial. Di Australia federal. Federal itu ada Prime Minister, Perdana Menteri, ada Minister mungkin New South Wales, ada dibagi kayak provinsi, New South Wales, Victoria begitu, Western Australia, South Australia, itu ada menteri-menteri lagi, kepala-kepala lagi. Ya, mereka seperti di Amerika sama. Nah, ini sistem demokrasi seperti itu. Bukan kerajaan. Kalau Inggris kerajaan, tapi kerajaan yang sudah diadopsi, yang sudah dirombak dengan istilah raja, tapi didampingi dengan prime minister. Teori raja sebagai simbol persatuan saja, tapi ada kekuasaan begitu. Ya, beda dengan Australia. Australia kerajaannya ke England, makanya Commonwealth itu persemakmuran. Ini sedikit kita biar bicaranya nyambung dengan tulisan Ustadz. Ustadz tidak menjelaskan, ya kita jelaskan sedikit. Yang jelas demokrasi adalah kekuatan di tangan rakyat. Ya. Itu. Ya sedikit saja, kita tidak mau berpanjang-panjang di situ. Silakan baca, sudah banyak itu. Mereka menerapkan aturan koalisi, ya, koalisi gabungan, ya. Ya, begitu, yang mirip dengan pemerintahan demokrasi. Makanya Ustadz di sini menjelaskan yang mirip, ya, bukan 100% demokrasi seperti sekarang. Tidak ada kediktatoran di Mekah. Masing-masing kota memiliki sistem kekuasaan sendiri dan rata-rata bersifat kesukuan. Ingat, karena Mekah kecil, jadi kesukuan saja, suku ini begitu. Ya. Masing-masing suku memiliki para pembesar. Dengan tidak adanya pemerintahan yang sentral, ya, layaknya kerajaan Romawi maupun Persia, maka tidak ada kekuatan yang besar yang tersentral untuk menghalangi dakwahnya Islam. Salah satu Allah takdirkan, ya, sebagaimana ayat fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nggak bisa kita tanya kenapa Allah turun, Rasulullah Nabi terakhir bukan orang Sunda, orang Jawa, orang Batak. Itu Allah, terserah Allah. Allah yang mengetahui alam semesta, menciptakan langit dan bumi, yang menetapkan siapa. Makanya Yahudi benci banget. Kenapa kok Nabi yang kita tunggu-tunggu? Ini Yahudi ada dua suku Aus dan Khazraj kalau nggak salah, selalu berperang dan selalu bilang nanti Nabi terakhir di pihak kami, kamu akan hancur. Begitu dua-duanya. Begitu nggak taunya Nabi terakhir Muhammad SAW, kecewa dua-duanya ini, karena nggak akan saling bisa mengungguli. Kalau Nabi terakhir Yahudi di bangsa Aus, maka bangsa Aus ini akan bangga sekali. Mereka udah pikir dari Nabi, ya, Ibrahim, yang Nabi itu semua dari Ishak, dari Bani Israel dan dari anak Yakub alaihissalam. Israel artinya anak Yakub. Itu nama yang baik yang dijaga oleh Allah tapi digunakan oleh Yahudi. Ya. Ini jahat emang Yahudi, benderanya ngambil dari bendera Islam, satu khalifah, namanya juga ngambil. Memang mereka ahli dalam tipu muslihat Zionis ini. Ya. Di kadang-kala Syekh Rabi menyatakan tidak boleh kita memanggil mereka itu Israel. Tidak boleh, itu nama mulia, turunan Yakub. Turunan Yakub orang-orang baik, orang-orang soleh. Panggil tetap Yahudi, kalau keceplosannya istighfar. Karena mereka menamakannya, ya seperti misalkan ada orang namanya
Muhammad Saleh. Ya. Tapi nggak soleh sama sekali. Masa kita mau ganti nama? Rasulullah boleh ganti nama Abul Hakam karena jahilnya Abu Jahal. Itu Rasulullah sampai sekarang matinya, ya kamu bukan Abul Hakam, kamu Abu Jahal kamu. Bapak kebodohan di jahiliyah. Ya itu Rasulullah mengganti itu. Ya kalau kita nama kita polisi juga susah. Kami telah menangkap, wah ini namanya Muhammad Saleh nggak bagus nih. Saya ganti, misalkan nama Jawa, nama Sunda, ya nggak boleh. Atau inisial AMS misalkan begitu. Nah mereka memanggil dirinya Israel. Ya ada yang keras seperti Syekh Rabi, ada yang lunak. Ya mereka panggil dirinya, kita panggil dirinya karena susah. Yahudi, ya orang nggak paham ya Yahudi yang mana. Yahudi ada dua. Ada yang Zionis, paling bagus panggil mereka Zionis. Yahudi Zionis dan Yahudi Ortodok. Ya, Yahudi Ortodok ngakui dirinya nggak punya negara. Mereka berkeliaran keliling aja, nggak punya negara dan nggak boleh mendirikan negara setelah diusir. Ya begitu, mereka ngaku itu. Di Amerika mereka nggak mendirikan negara. Ya saya pernah kuliah, teman saya Yahudi pakai pici yang bulat itu nggak bisa bahasa Inggris. Sedikit lagi belajar bahasa Inggris, tapi baik, hidup aja. Yang nggak tahu, kelihatan saya baik. Dan banyak di Australia ada tempat yang khusus orang-orang kaya Yahudi, ya tempat elit kayak Pondok Indahnya di sinilah. Masing-masing suku ya memiliki para pembesar dengan tidak adanya pemerintahan yang sentral, layaknya kerajaan Romawi dan Persia. Karenanya ketika Quraisy memerangi kaum muslimin, banyak kabilah-kabilah yang menempatkan diri sebagai penonton menanti hasil persatuan antar Quraisy dan kaum muslimin. Yang lain ceritanya jika kekuasaan di Jazirah tersentralkan, tentu akan sulit bagi kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah. Baik, kita potong sedikit tentang di sini karena udah disebut Quraisy, ya. Saya menyiapkan di sini ada tanya jawab yang dijawab oleh Al-Ustadz Amin Nur Bais. Siapakah Quraisy? Ya, Anda bisa perhatikan ya pohon nasab Rasulullah SAW, skema nasab Nabi Muhammad SAW, nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib ini nama kesyirikan. Ya Muttalib seseorang namanya Muttalib. Ya Abdul Muttalib dia pekerja atau budaknya Muttalib. Ini nama kesyirikan. Apakah Nabi Muhammad ganti? Tidak. Tetap Muhammad bin Abdullah. Jelas baik. Nama tauhid itu hamba Allah. Bin Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Bin Hashim bin Abdul kan Abdi Manaf, hambanya Manaf. Bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Ini aslinya Quraisy itu seperti itu. Ini orang Quraisy ya. Kita nggak akan bacakan semua karena panjang. Nama asli Quraisy adalah An-Nadar, putranya Kinanah. An-Nadar bin Kinanah. Dia digelai Quraisy Al-Akbar, senior. Quraisy Shaghir, Quraisy Kabir, Al-Akbar. Quraisy Al-Akbar tuh kalau ada tulisan mungkin nanti kita baca Quraisy Al-Akbar berarti siapa? An-Nadar. An-Nadar. Ini merupakan pendapat mayoritas ya, itu masih ada pendapat. Nama asli Quraisy adalah kakek Nabi yang bernama Fihr. Fihr putranya Malik bin Nadar. Itu nama asli Quraisy. Dialah Quraisy Al-Awsat Junior. Awsat Junior. Berdasarkan pendapat ini Quraisy adalah kakek Nabi SAW yang ke-11. Ya ini masih banyak, ada beberapa perdebatan. Lalu mengapa dijuluki Quraisy? Ada beberapa versi yang menyebutkan hal ini. Di antaranya yang dinyatakan Al-Qashandi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, An-Nadar pernah naik kapal bersama rombongan, tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Mereka menyebut Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan lalu ditombak oleh An-Nadar dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Mekah. Ini kisah ya, bisa benar bisa enggak, tapi udah masyhur di kalangan ulama.
Ada yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata takrish yang artinya tajmi atau berkumpul dan lain-lain. Nah, kita tidak berpanjang lebar, yang penting atau ada referensi silakan dicari tentang siapa Quraisy, ya, tulisan Ustadz Nur Bais. Ya, jadi itu kisahnya sedikit. Ya, karena ketika Quraisy memerangi kaum muslimin, banyak kabilah-kabilah yang menempatkan diri sebagai penonton. Ya, jadi Quraisy berentangan, padahal Quraisy kakeknya Nabi yang 11, Nadir. Tapi Nabi membawa agama yang berbeda dengan nenek moyangnya, jadi masalah. Ya, tapi tidak semua kompak. Ada yang nonton aja, nunggu, ya. Wait and see, nunggu dan lihat. Kalau Nabi menang mereka ikut. Kalau Quraisy yang menang ya Nabi meninggal gitu aja, dibunuh mungkin. Selain itu ternyata beberapa hukum buatan manusia yang diterapkan di Mekah saat itu sejalan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau SAW dapat mengambil manfaat darinya tanpa harus mengorbankan akidah beliau. Dan di sini kita dapat ambil pelajaran bahwa seorang muslim yang cerdas seharusnya mampu memanfaatkan hukum-hukum buatan manusia yang telah berlaku dengan tetap memperhatikan rambu-rambu agamanya. Ini penting ya. Ada kelompok-kelompok yang ekstrim banget. Semua hukum buatan manusia itu tauhid. Ya. Keluarlah ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, zalimun, fasiqun. Ayatnya nyerocos ini. Tapi tidak begitu. Rasulullah sendiri memakai hukum-hukum positif yang ada di kalangan Quraisy dalam rangka menyupport dakwah lagi lemah. Ya, nggak bisa langsung ambil semua diberantas. Rasulullah tidak memberantas berhala-berhala yang ada di Mekah, padahal beliau tawaf, yang mana kita telah bicarakan di kaset-kaset yang di rekaman-rekaman yang lalu, sehingga anak angkatnya menyentuh asnam, patung orang sedang berzina, dikeluarkan itu. Katanya patung itu orang sedang berzina dikutuk jadi batu karena berzina di dalam Ka'bah, jadi batu dan dikeluarkan. Setiap orang tahu menyentuh. Begitu Rasulullah tawaf bersama anak angkatnya, mungkin Zaid dan lain-lain, saya nggak lupa ya, nanti kita cari namanya. Dia nyentuh, dilarang Rasulullah, jangan kamu sentuh itu. Rasulullah tawaf tapi tidak menghancurkan asnam. Rasulullah tidak langsung mengharamkan zina, khamar, langsung membubarkan, ya begitu. Artinya waqi'nya dia lihat, ya, keadaannya dan hukum-hukum tertentu, hukum-hukum misalkan amanah. Rasulullah tetap, orang Quraisy sangat menjaga amanah dan tidak bohong. Ya, Abu Sufyan sangat menjaga dirinya untuk tidak bohong. Padahal dia masih belum beragama Islam, musuh Rasulullah waktu itu. Ya, kalau aku tidak takut dibilang pembohong, aku akan ceritakan keburukan Nabi Muhammad walaupun dia tidak buruk. Begitu. Tapi aku malu, masih ada malu. Ya. Ini juga merupakan bantahan bagi mereka salah kaprah dalam memahami sunnah Rasulullah SAW, sehingga menyuruh manusia untuk sama sekali tidak menggunakan hukum apapun yang dibuat oleh manusia. Pernyataan ini tentu tidak benar. Ini tulisan Ustadz ya, saya bacakan aja. Karena larangan dari menggunakan hukum buatan manusia hanya berlaku jika hukum buatan tersebut bertentangan dengan hukum Allah, ya, Jalla Jalaluhu. Ya, hati-hati ikhwah dalam memahami konteks hukum positif. Tidak semua hukum positif harus kita caci maki, tinggalkan, ya. Ada yang baik yang memang dasarnya dari hikmah yang tercecer dari umat Islam, dari Islam itu sendiri. Kalau Islam dari Adam, Nuh, Hud, Soleh terus, ya, sehingga banyak kata-kata yang hikmah dari Lause saya pernah kumpulkan ada 1.500 sekian, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
Banyak kata-kata hikmahnya yang sesuai dengan Islam. Ya, Buddha juga, Konghucu juga. Tapi apakah kita takyin ini nabi? Jangan, tidak boleh. Kita lihat sebagaimana kitab Injil, Taurat, Zabur, ya, tidak boleh kita tolak begitu saja. Kita tidak benarkan begitu saja, nggak boleh. Lihat sesuai nggak dengan Quran. Sesuai, berarti ini yang masih belum dirubah. Bertentangan dengan Quran, oh berarti ini udah campur tangan manusia ini. Ada di Bible, ada di Taurat. Begitu. Ya. Jadi nggak semua, jangan hantam kromo. Ya, apa tuh istilahnya? Kebahu ya apa? Bahasa Jawa. Bahasa Sundanya apa tuh hantam kromo? Ya, gitu. Jadi inilah jiwa besar umat Islam harus mulai ditanamkan. Untuk memperjuangkan Islam kita perlu ilmu. Ya, jangan seperti Khawarij. Ya. Anak-anak muda yang berbicara masalah-masalah besar, ya. Jangan, ya, akhirnya mengkafirkan dan merusak Islam itu tersendiri. Sebagai contoh, hukum perlindungan yang berlaku di Mekah, Rasulullah SAW pun memanfaatkan hukum tersebut dengan berlindung kepada Mut'im bin Adi yang saat itu adalah seorang musyrik ketika Nabi pulang dari dakwah di Taif untuk masuk kembali ke kota Mekah. Coba lihat, Nabi berdakwah dipanggil ke Taif. Ya Rasulullah, Muhammad datang ke Taif, kami akan sambut kamu dan lain-lain. Nabi semangat ya, bergembira. Karena itulah kegembiraan Nabi, dapat menegakkan dakwah karena Allah. Ya, Nabi nggak mungkin resikonya. Karena resikonya bisa dikeluarkan dari Mekah. Begitu datang bukan diterima, dia dikhianati. Anak-anak sudah, ya, orang tokoh-tokoh besar menolak ajaran Nabi, ajaran Islam. Lalu anak-anak dan orang-orang ODG, orang gila, sudah berbaris menyambitin. Ya, Nabi dibilang orang gila, majnun, tukang sihir, pemecah belah dan lain-lain, semua kata-kata yang menyakitkan dan batu. Ya, saya enggak ada di mana Rasulullah pernah bertanya, Aisyah pernah bertanya radhiyallahu anha, orang anak apa, istri yang cerdas, ibu kita yang paling cerdas di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Pengumpul hadis, perawi hadis terbesar. Ya, pendamping Rasulullah sejak kecil, sejak 6 tahun, 9 tahun sampai wafat. Bahkan Rasulullah wafat dia masih hidup. Masih membina, mendampingi para khalifah. Bertanya, wahai Rasulullah, apa cobaan kamu yang paling berat? Bukan perang Badar dan lain-lain. Waktu kaummu mengusirku dari Taif, itu yang paling berat. Ya, Nabi sampai duduk, ya, berdarah-darah betisnya, tulang kakinya dan lain-lain. Ya, begitu. Ya. Kalau Nabi menyatakan itu paling berat, ya yang paling berat karena dikhianati. Dikhianati, dibilang orang gila, majnun, ya, orang enggak benar. Ya. Semua kata-kata buruk disematkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya, ini suatu cobaan yang berat. Sebagai contoh, nah, Nabi keluar ke Taif lalu pulang dengan ya ditawarkan oleh Jibril untuk dihukum orang Taif ini dengan diangkat 2 gunung untuk ditimpahkan kepada mereka. Tapi Nabi rahmah, Raufur Rahim, Nabi yang penuh rahmat, yang sangat pemaaf, Raufur Rahim, sangat kasih sayang. Ya, jangan, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir, ya, orang-orang Islam yang bertauhid. Coba kelembutan hati Nabi. Kalau kita habis digituin, terus kita punya mampu untuk melaksanakan balas dendam, sudah selesai itu Taif. Ya. Tapi Nabi begitu berjiwa besar. Beliau, ya, visioner, istilahnya bisa melihat ke depan karena hikmah dari Allah. Beliau berharap kalau mereka, ya, orang-orang yang sekarang nggak beriman, mungkin generasi kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang ini, itu doa dan harapan. Oleh sebab itu kalau kita berdakwah di satu kampung kita sendiri nggak diterima, ya bersabar. Kita berharap mungkin bapaknya enggak, ya mungkin anaknya enggak, cucunya enggaknya, cucunya cicit. Begitu juga kita dapat hidayah, belum tentu kakek-kakek kita dapat hidayah seperti kita dapat hidayah Quran dan Sunnah, Tauhid dan Sunnah.
Mungkin doa-doa mereka, di antara mereka masih syirik, masih bid'ah, tetap berdoa, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Satu doa ini yang ada di Quran yang mereka baca kalau mereka sholat dan diaminkan oleh malaikat dan imam dan bersama, jadilah cucu-cucunya, cicit-cicitnya mendapat ya siratal mustaqim, jalan yang benar, yaitu Quran dan sunnah, tauhid dan sunnah. Begitulah kita bersyukur. Kalau ada ya kita berdoakan selalu. Doakan selalu kakek-kakek moyang kita yang keberapa. Allah Maha tahu. Begitu kita doa, ya Allah Rabbi firli wali walidayya. Ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan bapak yang kita lihat, ibu yang kita lihat. Ya, bapak-bapaknya, bapak ibunya bapak, dan terus tuh. Allah Maha tahu tanpa kita menyebutkan. Kalau kita harus menyebutkan 7 turunan, enggak selesai doanya. Ya di hati dihadirkan. Ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Mu'minin banyak. Zaman Nabi Adam ada orang beriman. Zaman Nuh alaihissalam ada orang beriman yang di perahu itu. Ya zaman Ibrahim ada yang beriman. Terus sampai nanti orang beriman masuk ke doa kita. Jangan orang beriman kita yang kenal aja. Diri kita, anak kita, cucu kita mungkin, bapak kita, saudara-saudara kita batasi, jangan. Rahmat Allah ini luas. Pemimpin, semua pemimpin orang beriman, kita doakan, masukkan di hati kita. Kalau nyebutkan nggak bisa. Fulan bin Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Ya. Yauma yakumul hisab. Di hari engkau menghisab kami. Masukkan itu, doa-doa itu. Hadirkan ya Allah, maksud aku ya walil mukminin, siapa saja orang beriman, baik lawan kita, orang yang hasad sama kita, masuk. Dia orang beriman, masuk ya. Kalau perlu sebut namanya sekali-sekali, walil mukminin fulan bin fulan, silakan. Doa itu bebas ya, kecuali ya doa itu bebas. Antum mendoakan musuh antum yang membenci antum dan lain yang hasad pada antum di belakang mereka, semoga Allah kasih yang lebih besar ya. Semoga Allah menghormati beliau dan lain begitu. Nah, ini satu sebagai contoh hukum perlindungan yang berlaku di Mekah. Ya Rasulullah SAW pun memanfaatkan hukum tersebut dengan berlindung kepada Mut'im bin Adi yang saat itu adalah seorang musyrik. Ketika Nabi pulang dari dakwah di Taif untuk masuk kembali ke kota Mekah, betapa besar risiko dakwah ke Taif. Diterimanya belum tentu dan ujung-ujungnya ditolak. Di Mekah sudah nggak boleh masuk lagi. Itu one way ticket istilahnya kalau sekarang. Visa entry permitnya nggak ada, exit permitnya sudah dikasih. Kalau modern nih, kalau antum pergi kan ada exit permit, entry permit. Kalau pergi ya, tiketnya juga harus 2. Mana tiket returnnya? Takutnya antum gelap di Australia, dan Australia selalu nanya tiket kembalinya mana? Entry permitnya sudah bisa, gitu. Kalau modern gitu. Nah Rasulullah dapat exit permit saja dan ditolak. Bagaimana tidak gusarnya seorang Rasul? Beliau manusia. Beliau memikirkan kampung halamannya, istri mungkin masih di situ, kawan-kawan dekatnya, sahabat-sahabat karibnya. Susah tahu kalau nggak boleh masuk, maka beliau mengutus seorang untuk berjumpa ya dengan Mut'im bin Adi. Dan ini ada kisah di sini nggak diceritakan, mungkin nanti di bab-bab lain saya belum jelajahi ya yang Ustadz Firanda tulis. Tapi saya bawakan dari tulisan bagus ya dari salah sebuah tim kajian dakwah Al-Hikmah ya, bagus sekali saya lihat, dan sumbernya dituliskan walaupun cara ini ya. Diriwayatkan bahwa Abu Jahal sempat ya, Rasulullah pun memasuki kota Makkah lalu menuju ya, ini cerita singkatnya. Rasulullah SAW meminta perlindungan. Perlindungan itu udah bahasa keren ya, bahasa modern maksudnya suaka politik ya, political asylum. Banyak di Australia itu political asylum ya, orang Indonesia banyak, saya yang ngurus itu ya, nolongin. Ada yang ngaku bekas JI, bekas DI, dulu JI masih boleh
dan ditampung sama Australia, dapat izin tinggal. Padahal izin tinggal itu susah sekali, miliaran, ratusan miliar untuk dapat izin tinggal di Australia. Silahkan Google berapa kalau buka bisnis di Australia. Teman saya orang Malaysia, Dato rahimahullah, dia udah punya usaha di Australia miliaran, jutaan dolar atau ratusan dolar, ratusan ribu dolar, nggak diterima. Tapi kalau political asylum, ya suaka politik mudah. Kamu kenapa? Oh, saya dikejar-kejar Soeharto, mau bohong, terusan dia. Nanti lawyer akan nulis ceritanya, langsung sidang dapat. Ya alhamdulillah beberapa orang kita tolong lah untuk itu. Kalau saya kan nikah, ya makanya dapat penduduk di sana, nikah dengan orang bule muslimah di sini. Ya, jadi begitu datang saya sudah permanen residen. Ya bayangkan kenapa tidak mereka berbondong-bondong ke sana. Ya teman saya anaknya ada kelainan, yaitu ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Setiap tahun digelontorkan oleh pemerintahnya $800 atau sekitar berapa? 800 juta. Ya, 80 juta, 8.000 dolar itu 800 juta. Ya kan? $8.000 setiap tahun untuk ngurus anaknya yang autis atau apa, HDD gitu. Untuk nepinya karena masih nepi, udah kelas 2 masih pakai nepi. Itu ngomong langsung ke saya. Ya, biasanya dia ikut kajian live nih. Ya, begitu makmurnya, sama seperti cerita Ustadz Erwani yang sudah ke Saudi, yang hidup di sana akan cerita ya sebagaimana Australia. Pendidikan gratis, ya, kesehatan gratis. Basic manusia tuh makanan murah, susu di sana berliter-liter cuma berapa dolar, roti murah, beras mahal sana karena bukan makanan pokok, ya bakso juga mahal di sana. Kalau kita harus kumpul bersama orang Indonesia, ini maksudnya kehidupan itu nyaman, ya. Hendaklah pemerintahan memikirkan itu, rakyat memerlukan itu, gitu. Namanya juga social security. Di Australia namanya social security. Dia sebagaimana Erwandi pernah cerita ini, saya lihat wah sama di Australia itu. Sekolah dari S1, dari TK, SD, SMP, S1, gratis dan dapat Austudy. Saya pernah sekolah. Ya ini bukan buat nyombongin. Saya pernah kuliah di Darwin Institute Teknologi, Brisbane Seaford, Tafe College, Sydney Tafe College, Melbourne Footscray Tafe College, Victoria University. Ya, hampir 5. Belajar Melbourne ini saya pernah belajar bahasa Arab sana 1 semester lebih karena gurunya orang Yahudi, saya tinggalkan. Kita nggak belajar masuk gratis, habis gitu bosen keluar ganti lagi. Gua ada kenapa kamu keluar yang dari pisau? Nggak ada itu. Saya begitu masuk sebulan 2 bulan bosen, gurunya nggak asik keluar. Ini saya bukan bohong, ada semua sertifikat saya itu. Terakhir saya di Victoria University selesai di Sydney Sunnybank. Ini bukan untuk, ini artinya jika pemerintahan sesuai dengan hukum dan mereka memakai hukum Islam, karena jauh hari Umar bin Abdul Aziz menerapkan anak baru lahir langsung dapat jatah. Itu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dianggap Khalifatul Rasyidin kelima, tapi tidak banyak perselisihan, ya. Begitu. Artinya jika mereka menerapkan hukum Islam seperti Saudi, Brunei mungkin, ya masih saya rakyat akan makmur. Gitu. Mereka demokrasi, tapi sistem kemasyarakatannya ngambil dari Islam gitu. Ya, jadi Anda jangan berkecil hati memperjuangkan Islam, ya. Dan ini hukum jahiliyah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kembali dari Taif, beliau tidak bisa masuk ke kota Mekah kecuali dengan perlindungan atau suaka politik ya, dari seorang tokoh musyrikin Quraisy yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Rasulullah meminta perlindungan dan Al-Mut'im mengabulkan permintaan Nabi. Al-Mut'im bin Adi dan keluarganya kemudian mengambil perlengkapan senjata ya mereka dan keluar bersama menuju Masjid Haram. Setelah sampai di Masjid Haram, ya, dia mengutus orang untuk meminta Rasulullah segera masuk. Kalau perlindungan dari yang kuat,
Ya seperti Mut'im bin Adi punya pasukan, punya tentara yang menentang lawan perang. Itu resikonya memberi suaka politik. Makanya ditanya kalau orang baru datang negeri, siapa assurance itu penjamin kamu. Kalau ini ya di Saudi apa? Kifalah. Kifalah ya. Kafilah. Begitu. Ini wajar. Maka Al-Mut'im bin Adi membawa keluarganya dengan lengkap, dia punya pasukan. Siap, ya, panggil ya Muhammad masuk dengan tenang ya. Nabi Muhammad masuk, lalu menuju Masjidil Haram, tawaf. Ingat tawaf di Ka'bah padahal masih dan sholat, kemudian kembali ke rumahnya. Juga Abu Jahal sempat bertanya kepada Al-Mut'im bin Adi, seperti yang tertera di Sirah Ibn Syam. Kaifa ajara Al-Mut'im Rasulullah? Bagaimana Al-Mut'im melindungi Rasulullah? Abu Jahal bertanya, engkau pemberi jiwar itu suaka politik ataukah pengikut Muhammad? Nah, lihat Abu Jahal. Emang nih Abu Jahal ya, kalau nggak jahat ya bukan dia. Sampai Nabi dilindungi ditanya, kamu udah masuk Islam atau sekedar memberi suaka politik? Lalu dijawab oleh Mut'im, aku pemberi jiwar, ya suaka politik. Abu Jahal berkata, kami melindungi siapapun yang engkau lindungi. Lihat, Abu Jahal sejahil-jahilnya, begitu Mut'im, aku melindungi dia saja. Artinya nggak masuk Islam. Abu Jahal langsung spontan, aku akan lindungi siapa yang kamu lindungi. Padahal ini musuhnya ini, yang dilindungi si Mut'im bin Adi. Mereka jahil tapi fair. Perjanjian ya perjanjian. Kenapa orang-orang yang bom sana sini dibilangnya teroris, terus irhabi? Karena mereka membunuh orang yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Yaman, Saudi. Mereka masuk pakai visa. Visa itu perlindungan, sama seperti saya mau ziarah ke Indonesia, diizinkan nggak? Ya izinkan 2 bulan. Apa ada catatan? Nggak boleh minum, nggak boleh zina? Nggak ada. Lalu dia berzina di Bali, itu urusan mereka. Tahu-tahu ngebom, ini teroris nih. Ini yang merusak. Mereka dilindungi pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu apa jawab para teroris? Kita nggak ada perjanjian dengan mereka. Ya kak, siapa kamu? Kalau minta pisahnya ke kamu, boleh kamu nanti minta. Mereka berkuasa juga enggak. Orang mereka masih dikejar-kejar. Ini aneh berpikir saya, dan saya sudah menyelami itu pembesar saya itu duduk begitu. Ya, ini pembesar rusak mental, syariahnya rusak, satu akidahnya juga rusak. Kalau akidah udah rusak, manhajnya rusak, mentalnya rusak, ngampangin banget bunuh orang. Apa tuh? Orang Australia 88. Itu orang kafir gitu ya. Coba orang Indonesia yang di Australia, kalau mereka dibakar di Bali, mau nggak orang Indonesia yang lagi nyari kerjaan, TKI, ya dibakar, mau nggak? Pasti kita marah. Ini orang lagi, emang kerjaannya orang kafir nyari, ngapain dia mau nyari kerjaan di sini di Indonesia? Gaji di sana sejam $65, cleaner. Di sini dia mau buang duit yang dia mau kenal wanita sih, itu pemerintah menyiapkan, silahkan di sana di Bali. Ini yang konsep terorisme ini, makanya dipanggil irhabi, dipanggil teroris, marah. Ya, saya paham banget ini. Saya jumpa tokoh-tokoh sekarang alhamdulillah sudah bubar dan sudah insaf, tapi saya belum pernah jumpa. Saya lihat, dengar itu langsung percakapan mereka, nggak ada. Ya. Antara kami dan mereka, antara kami dan para turis nggak ada perjanjian. Ini siapa kamu? Aneh benar. Ya, yang ada perjanjian itu dengan pemerintah Indonesia. Ya masa dengan kamu punya imigrasi juga enggak, punya duta besar juga enggak. Ini ajib. Saya mulai larinya ke situ. Ya, tapi ini ada hikmahnya agar anak-anak muda kita, generasi kita jangan asal-asalan masuk suatu kelompok yang tidak memahami hukum Islam, hukum internasional, semua tauhid.
Hati-hati itu. Ya. Jadi jawaban kami melindungi siapapun yang kau lindungi. Lihat ya dalam Rahiq Al-Maktum karya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Artinya sejahil-jahilnya Abu Jahal, dia menghormati perjanjian. Ya, baik, aku akan lindungi yang kamu lindungi. Sejak itu nggak berani nyolek. Pembelaan Al-Mut'im bin Adi ini amat berkesan di hati Rasulullah SAW. Sehingga ketika perang Badar usai, ya perang Badar usai, dan Rasulullah SAW telah memutuskan perlakuan terhadap tawanan perang Badar. Beliau bersabda, ya perang Badar dibunuh semua kalau nggak salah tawanan itu. Lalu beliau bersabda, seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian berbicara kepada aku tentang tawanan-tawanan ya tawanan perang yang buruk ini, Rasulullah jelaskan, pasti akan kubebaskan mereka untuknya. Ya Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Kalau Mut'im masih hidup, misalkan Abu Jahal ketangkap, tokoh-tokoh Quraisy masih hidup, tolong bebaskan, aku bebaskan. Begitu ya, Rasulullah itu orang yang syakur, abdan syakur, bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada manusia. Ya, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, sungguh dia tidak bersyukur pada Allah. Rasulullah bukan itu. Ya, kalau Al-Mut'im bin Adi bilang tolong bebaskan ini, saya bebaskan tanpa syarat ya, tak ada syarat itu. Itu balasan budi Rasulullah kepada Al-Mut'im. Tapi Al-Mut'im sudah wafat, ya begitu. Peristiwa pelindungan oleh Al-Mut'im ini terjadi setelah paman Rasulullah SAW Abu Thalib wafat. Dulu Rasulullah dijamin oleh pamannya, ya begitu. Gak ada yang berani colek itu. Ketika Abu Thalib juga memberikan perlindungan kepada Salamah bin Abdul Asad. Tuh, lihat Abdul Asad. Ini syirik. Radhiyallahu an. Sekelompok orang dari Bani Makhzum datang padanya. Wahai Abu Thalib, engkau telah melindungi anak saudara laki-lakimu Muhammad. Mengapa kini engkau lindungi orang ini dari kami? Abu Thalib menjawab, ia telah meminta perlindungan padaku dan ia adalah anak saudara perempuanku. Bila aku tidak melindungi anak saudara perempuanku, maka aku juga tak akan melindungi anak saudara laki-laki. Artinya inilah hukum positif yang dimanfaatkan oleh Rasul berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, semua gerak Nabi, dakwah Nabi itu semua wahyu dari Allah. Jadi tepat. Kita yang bodoh ya pada saat itu banyak ya, sahabat yang juga nggak paham ya perjanjian Hudaibiyah. Orang masuk Islam dari Mekah datang ke Madinah balikin. Orang Madinah yang keluar dari Islam mau balik ke Mekah izinkan. Itu Umar nggak bisa menerima itu. Radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam. Ditanya sama Umar dikejar. Ya nggak apa-apa. Begitulah bedanya Abu Bakar dan Umar. Bukan kita saling menjelekkan, bukan. Memang Abu Bakar itu yang sadik, ya. Sadiqul Akbar, orang yang paling membenarkan. Ya, Isra Mi'raj, lebih dari itu aku percaya. Orang Nabi Muhammad itu beberapa kali bicara langsung kepada Allah yang di arsy, di atas arsy, di langit sana. Jadi kalau Isra Mi'raj saya percaya begitu. Ya. Nah, ini juga. Nah, kita lanjutkan teks dari Ustadz. Setelah Rasulullah masuk ke Mekah, rutin lagi tinggal di rumahnya. Begitu pula Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berlindung kepada Ibnu Ad-Daginnah ketika hendak kembali ke kota Mekah untuk bisa beribadah di rumahnya. Dan juga Utsman bin Ma'zun radhiyallahu anhu yang berlindung kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, padahal keduanya Ibnu Ad-Daginnah ya, Ibnu Daginnah dan Al-Walid merupakan orang musyrik. Ya. Setiap orang walaupun musyrik sejahat ada titik-titik kebaikan yang bermanfaat untuk dakwah. Silakan. Ya. Asal jangan kita menjual akidah kita, jangan. Ya. Di sini tambahan dari tempat lain, pada saat Abu Bakar Siddiq hendak berhijrah ke Habasyah menyusul saudara-saudara tercinta yang telah lebih dahulu hijrah, seorang tokoh musyrikin yang bernama Ibnu
Ya, ad-daganna, menemuinya dan memberikan perlindungan padanya sambil berkata, orang sepertimu tidak boleh keluar dan dikeluarkan dari Mekah. Ya, hatta Umar Al-Faruq pun mendapat perlindungan dari seorang musyrik bernama Al-As bin Wa'il Asy-Syahmi ketika Quraisy telah mengetahui keislamannya. Lihat As-Sirah Nabawiyah Muhammad Abu Suhbah. Gitu. Betapa pentingnya bagi seorang dai untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya atau dengan orang sekitarnya, meskipun kafir, ya, yang dapat membelanya dan bulan ini bermanfaat bagi dakwah. Jika antum pikir keluarga antum, ya, yang antum biasa bersamanya, dekati karena suatu saat bermanfaat untuk dakwah. Ya begitu. Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan silakan. Masih ada 5 menit lagi. Ini waktu sekarang, ya, hendaklah jaga anak-anak kita, saudara kita agar tetap kondusif, ya. Pergolakan politik, ya, kita nggak akan ikut campur dalam bab ini. Kita akan membatasi ucapan-ucapan kita. Bukan kita tidak peduli, kita tidak bicara itu, bukan kita tidak peduli. Kita peduli dengan doa, ya, doakan kaum muslimin, ya, dan muslimat, mukminin dan mukminat, a'immatul muslimin dan a'immatul muslimat. Kita doakan, kita cegah yang bisa kita cegah di kalangan sedikit diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa alaikum nara. Mulai dari diri kita. Neraka itu ada 2, neraka dunia seperti ini, hilang kerjaan, nyawa dan lain-lain. Ya. Neraka kecil istilahnya. Ya. Jangan sia-siakan usia anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita. Kalau bisa kita cegah, kita cegah. Yang kita pahami, nggak usah berlebihan, keluar posting, ya, sharing, hati-hati, ya, semua itu dipertanggungjawabkan, ya, kepada Allah. Apapun yang kita share, yang kita viralkan, kita ikut. Kalau sekedar baca untuk memahami, ya, untuk memberi penjelasan ke anak istri kita agar jangan ikut-ikut, silahkan. Ya, dalam hal situasi ini lebih baik diam. Coba lihat hasilnya, orang-orang yang bicara sembarangan. Pembicaraan itu menghancurkan dunianya, apalagi akhiratnya nanti. Ya, jaga lisan kita. Ya, demikian, wallahu a'lam. Semoga pengajian ini bermanfaat untuk kita semua, dan terutama pertemuan kajian kita mungkin bukan dapat dari ilmu. Kalau ilmu langsung pada sumbernya itu Ustadz Firanda Doktor dikaji kitab-kitab beliau. Saya pribadi, ya, mengambil faedah yang sangat banyak dari beliau, yaitu guru kita walaupun masih muda. Ya, beliau nulis syarah kitab Tauhid, saya sudah baca itu. Ya, walaupun belum seluruhnya, tapi saya sudah browsing seluruhnya. Saya tahun 80 sudah ngajar kitab Tauhid. Tapi begitu dia baca, ya, saya baca terjemahnya yang diterjemahkan oleh Abri itu, Taisirul, ya, sebelum Alkitab Fathul Majid itu 80-an saya ngajar anak-anak mahasiswa di UI, di Masjid Baitur Rahmah, Baitur Arif Rahman Hakim, ya, waktu dia kasus demonstrasi ditembak, ya, tembak belakangnya bolong dengan senapan apa nggak tahu. Saya ngajar di situ. Tapi kayak baru lagi, kita sering daurah. Kemarin daurah di hotel mana itu di Jakarta, kita bertauhid. Ya. Jadi jangan bosan belajar tauhid. Ya. Walaupun sudah ngajar pakai kitab asli dan caranya cara LDI, nukil. Ya, kita bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa dan ma, tidaklah, khalaqtu, aku telah ciptakan, fil madi, tu aku Allah, domir yang bersambung. Al jin maf'ulun bi, ya, jin didahulukan. Wal ins, wa, ya, huruf wasal, huruf sambung. Wal insa, semua mansubut fathah karena maf'ulun bi. Bila liya'budun, illa, ya, liya'buduni. Ni itu ada nun, ya, menyembah kepadaku. Ni domirnya bukan ke pembaca tapi ke Allah, karena ini kalamullah. Begitu ngaji itu begitu, anak-anak mahasiswa semangat. UI, IPB,
dan anak-anak ikip dengan Ustaz Abdurrahman. Ushul Salasa, Sifatus Salatun Nabi, Kitabut Tauhid. Tapi saya ngaji lagi, kita ngaji lagi. Ada ustadz yang doktor akidah, S1-nya hadis, S2-nya akidah. Ngaji lagi, ulang lagi, murojaah lagi. Kalau bisa baca kitab aslinya bagus, Fathul Majid. Itu sarah. Pertama sarah Kitabut Tauhid yang bagus adalah Sulaiman, cucunya Abdul Wahab. Lalu kurang komplit atau kemana kesana sini disempurnakan di Fathul Majid dan sudah diterjemahkan. Jadi tolong ya guru-guru perkaya ilmu-ilmunya, terutama ilmu yang bermanfaat untuk diri dan murid-muridnya dan rekan-rekan sekalian. Jangan malas ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.